Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maiswar Abta Soleh, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis teori semiotika, space arts theory, dan cultural studies. Teori semiotika. Teori semiotika, pengertian umum. Pengertian semiotika secara umum merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda. Dalam kajian semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik ini mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Kajian semiotika berada pada dua paradigma, yakni paradigma konstruktif dan paradigma kritis. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, pariwisata, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Van Zeeuws dalam Subur 2001 halaman 96 mengartikan semiotik sebagai ilmu tanda dan segala yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungannya, dan kata lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Perdita 2001 halaman 29 mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu semiotik analitik, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce menyatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan penganalisanya menjadi ide, objek, dan makna. Semiotik deskriptif, yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. Meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Selanjutnya adalah semiotik faunal, zoosemiotik, yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Yang selanjutnya adalah semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Selanjutnya ada semiotik naratif, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan, bisa disebut juga folklore. Semiotik natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Selanjutnya ada semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya ada semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Yang terakhir adalah semiotik struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Space arts theory. Pengertian umum. Dalam berkomunikasi, mengetahui kata-kata tidaklah cukup, namun harus dipahami apa maksud dari kata-kata yang disampaikan. Teori ini membantu kita memahami bagaimana menyempurnakan berbagai hal dengan kata-katanya. Dalam space art, bedakan antara tindakan yang menyampaikan tujuan atau maksud, bisa disebut juga ilustroni, dan tindakan mempengaruhi, perlotoni, aset. Space art adalah ungkapan yang melayani fungsi dari komunikasi.
Space art ini sangat berkaitan dengan budaya. Salah satu karakteristik dari space art adalah pendengar memahami apa yang dimaksud oleh pembicara dengan bahasa untuk mengekspresikan makna. Beberapa contoh tindakan space art dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyapa, meminta maaf, meminta, komplain, dan lain sebagainya. Sarli mengembangkan taksonomi tindak tutur yang terdiri dari 5 kategori. Yang pertama adalah asertif, bermaksud untuk menyampaikan sesuatu yang terkait pada kebenaran yang diungkap. Pernyataan, deskriptif, dan prediksi. Yang selanjutnya adalah direktif, bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan penutur, perintah, permintaan, dan permohonan. Selanjutnya adalah komisif, bermaksud mengikat tuturan dari si penutur untuk melaksanakan apa yang disebutnya di masa depan, mau janji, sumpah, dan taruhan. Selanjutnya adalah ekspresif, bertujuan untuk mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat, salam, pujian, dan berterima kasih. Terakhir adalah deklarasi, bermaksud untuk mengubah relasi keadaan sesuai dengan proporsi, pemecatan, perekrutan, dan pengusahaan. Cultural Studies. Cultural Studies. Cultural Studies merupakan akar dari Marxisme, yang merupakan warisan dari kaum Marakis yang dikritik oleh Marxisme, yaitu semua adalah uang. Ternyata penindasan tidak hanya pada sistem ekonomi, namun juga sosial budaya. Cultural Studies adalah penelitian yang mengajarkan interdisipliner inovatif yang menyelidiki cara budaya menciptakan dan mengubah pengalaman individu, kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan kekuasaan. Cultural Studies juga mengarah pada politik identitas, yaitu interaksi di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Pemenang kebudayaan yang memiliki hierarki yang di atas atau dapat dikatakan domain have a power. Contoh dalam tinjauan teoritis yaitu interdisipliner. Budaya menciptakan kehidupan sehari-hari. Media mewakili ideologi dari orang-orang yang berasal dari kelas domain dalam masyarakat. Pengaruh media dan peran kekuasaan perlu diperhatikan ketika menginterpretasikan dan memahami kebudayaan. Cultural Studies adalah penelitian dan pengajaran interdisipliner, inovatif yang menyelidiki cara budaya menciptakan dan mengubah pengalaman individu, kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan kekuasaan. Tokoh Sutrat Hal Jamalika, Sekolah Studi Budaya Birmingham, berakar dari pemikiran Karl Marx, sosiolog dan ahli teori budaya Sutrat Hal, yang telah meninggal pada usia 82 tahun, adalah seseorang intelektual dan tokoh internasional di bidang sosiologi.
Berikut tadi adalah penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.